guys, welcome back to my channel. Jadi terima kasih banyak udah nonton video aku ya. Untuk sementara ini aku lagi di kampung guys. Mungkin kalian akan dengar ada banyak suara ayam ya. Yo. Hai guys, welcome back to my channel. Kita bilang welcome. Jadi saat ini tuh aku lagi di kampung guys. Mungkin kalian akan dengar ada banyak suara ayam. Oh ya guys, makasih banyak juga ya udah klik video aku. Mudah-mudahan video ini berguna buat kalian ya. Jadi aku langsung aja ya guys. No. Tara. Jadi anak menangis ketika ditinggal bekerja itu merupakan hal yang wajar ya guys, terutama saat pertama kali ya. Anak ketika menangis saat ditinggal bekerja itu berarti hal yang baik ya. Hal itu menandakan bahwa dia sendiri itu sudah mengenal yang namanya orang terdekat, yaitu orang tua sendiri. Biasanya hal ini terjadi itu saat si kecil menginjak usianya mulai dari 10 sampai 12 bulan. Namun hal ini tuh tidak jarang membuat teman-teman aku, khususnya sebagai orang tua itu kayak bingung gimana sih caranya agar si kecil itu tidak nangis ketika ditinggal, terutama saat ditinggal bekerja ya. Beberapa ada yang bilang jangankan ditinggal ke tempat kerja ya, ditinggal ke kamar mandi aja udah nangis. Nah hal ini sih lumayan susah ya, sama halnya kayak anak aku sendiri si Tara. Jadi waktu itu pernah tak tinggal kamar mandi, dia kayak nyariin gitu. Padahal waktu itu tuh aku udah kayak izin sama dia dan dia sendiri udah jawab, dia udah bilang iya. Jadi waktu itu aku bilang kayak, Tara, mama ke kamar mandi ya? Ya? Gitu. Jadi waktu itu dia kayak nyariin, dia tuh waktu nyariin kayak manggil-manggil ya. Jadi manggil-manggil tuh kayak lucu banget. Aku sampai gak tega kan. Jadi dia bilang kayak gini, Mama, aku nggak tega kan guys ya. Jadi aku terpaksa waktu itu ajak dia ke kamar mandi. Nah waktu itu sih dia usianya kayak 1,5 tahun ya, kayak 18 bulanan. Jadi dia sekarang udah mau 2 tahun. Jadi November nanti dia mau 2 tahun. Apa aja? Ya, jadi kayak 4 bulanan yang lalu lah ya. Tapi sarannya udah mendingan guys. Mungkin dia sekarang udah mengerti ya bahwa mamanya ke toilet itu cuman sebentar. Saat dia tinggal kerja sih dia memang nggak pernah nangis dari dulu ya. Jadi kali ini aku mau bagiin tips ke kalian bagaimana sih caranya agar si kecil itu tidak menangis ketika ditinggal bekerja. Mudah-mudahan tips yang aku share itu berguna buat kalian dan kalian bisa coba di rumah. Yang pertama adalah selalu berpamitan. Biasakan untuk selalu berpamitan dan minta izin kepada si kecil kemanapun kalian pergi, entah ke toilet, apalagi bekerja tanpa pamitan itu rasanya kayak kurang gimana gitu ya. Pokoknya langkah baiknya jika kalian itu berpamitan, minta izin, even better lagi jika kalian tuh say goodbye sama si kecil. Karena jika kalian pergi meninggalkan si kecil tanpa say goodbye, aku yakin si kecil itu akan kayak bingung gitu nyariin kemana ya mama sama papa. Sama halnya waktu kita ya masih kecil dulu ditinggal sama orang tua tanpa izin, pasti kita kayak bingung kan ya nyariin orang tua kita dulu. Nah hal itu juga yang dirasain sama si kecil. Jadi kalau bisa mulai sekarang biasakan untuk pamitan sama minta izin. Jangan khawatir akan si kecil yang akan menangis ya. Pertama-tama memang menangis ya, tapi lama-lama kalau dibiasain si kecil akan terbiasa ya. Dan kalau bisa lagi dari sekarang kalau si kecil itu menangis ketika ditinggal bekerja, kalian itu kasih penjelasan, kasih alasan kenapa kalian mesti bekerja. Kalian bisa bilang sama si kecil kayak waktu izin nih contohnya ya, adek, mama mau kerja ya. Kalau si kecil bilang, jangan kerja ya, mama kerja rumah aja sama adek ya. Jadi kalian bisa kasih penjelasan, adek, kalau mama nggak kerja nanti mama nggak bisa beli susu, mama nggak bisa ajak adik jalan-jalan, nggak bisa beli adik mainan. Gimana dong kalau kayak gitu? Ya kalau si kecil masih kayak sedih gitu ya, kalian harus mau nggak mau tetap harus tinggalin. Ya walaupun dia menangis, aku yakin ini cuma sebentar. Dan kalau dibiasain dari sekarang, lama-lama si kecil akan terbiasa. Jangan sedih, kalian harus ikhlaskan. Yang kedua, tepati janji dan jangan berbohong. Nah, hal ini yang sering terjadi ya. Pokoknya ini banyak banget aku sering lihat.
orang tua bisa saja sih ini si kecil dengan oleh-oleh. Kata mereka sih biar si kecil nggak nangis ketika ditinggal. Sesekali sih boleh, tapi kalau keseringan itu nggak baik loh. Dan aku yakin bahwa kalian nggak bisa kan selalu beliin si kecil oleh-oleh setiap hari. Contohnya nih ketika kalian pulang kerja, si kecil minta oleh-oleh nih setiap hari gitu. Pak, mana jajan? Pak, mana mainan? Pak, mana ini mana itu gitu kan. Nah kalian pasti kayak bilang, ya papa lupa, ya mama lupa. Besokannya lagi ketika ditanyain bilang hal yang sama, ya mama lupa. Besok ya, nah mulailah kan kalian berbohong terus, besok lagi. Nah dari sana si kecil mulai mengenal yang namanya berbohong. Kalian nggak mau kan nanti si kecil itu kelak menjadi anak yang pembohong gitu. Jadi dari sekarang mulailah kalian kalau bilang ini ya ini, kalau bilang itu ya itu. Jangan kalian kayak ngobrol janji ya istilahnya ya. Yang ketiga, biasakan si kecil bersama dengan orang lain. Nah, membiasakan si kecil bersama dengan orang lain itu baik ya guys. Terutama orang-orang terdekat di rumah ya. Contohnya seperti kakek, nenek, om, tante, dan sepupu si kecil yang lainnya. Semakin si kecil merasa nyaman dalam lingkungan tersebut, semakin mudahlah kalian mendengarkan si kecil saat bekerja. Selain hal itu membuat si kecil merasa nyaman, si kecil tidak akan cepat merasa bosan saat ditinggal di rumah, terutama saat kita tinggal kayak seharian ya. Dan kalian sebagai orang tua jangan berpikir yang aneh-aneh seperti aku kayak waktu itu sempat berpikir yang aneh-aneh ya, kayak gimana sih cara mereka ngajak anak aku di rumah. Apa mereka udah kasih makan, apakah nanti anak aku dikasih yang aneh-aneh, atau nanti anak aku dikasih main HP terus. Jadi waktu itu aku sempat berpikir yang sampai sejauh itu ya. Nah, jika kalian berpikir hal yang sama, kalian bisa coba di hari libur kalian bisa ikut sama-sama ya, kayak rame-rame gitu di rumah. Jadi di sana kalian bisa kayak perhatiin bagaimana sih cara mereka ngajak anak kita. Jika nanti kalian melihat hal yang kayak aneh atau mungkin hal yang nggak kalian suka, kalian bisa kasih tahu mereka baik-baik. Misalnya nih, adik jangan kasih Tara makanan yang aneh-aneh ya, nanti Tara sakit perut. Atau mungkin kalian bisa bilang, Dek jangan keseringan ajak main handphone ya, kasihan, mending diajak main yang lain gitu. Jadi kalian bisa kasih tahu dengan baik. Dan jangan lupa karena anak kalian udah diajak sama mereka, kalian ucapkan terima kasih gitu. Nah itu aja sih yang sering aku lakukan di rumah. Alhasil anak aku dari dulu ya saat aku tinggal bekerja memang gak pernah nangis, paling cuma tinggal toilet aja. Dan sekarang udah bener-bener gak pernah nangis ya, soalnya lagi ngantuk ya, lagi ya. Semoga dengan tips yang aku kasih tahu tadi itu si kecil bisa terbiasa ya ditinggal oleh bunda dan ayah. Harus dibiasain sih dari sekarang. Nanti kalau nggak dibiasain kalian nanti yang akan susah kan ke depannya. Oke guys, seperti biasa lagi, jika kalian menyukai video aku, jangan lupa dikasih like. Kali-kali aja kayak ada pertanyaan atau ada masukan, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan tentunya di subscribe dong jika kalian mau mengikuti next video aku. Thank you for watching, see you on my next video. Bye bye. Hi guys, welcome back to my channel.